Halo teman-teman, ini kita komentar lagi ya, komentar netizen terhadap kasusnya Leoni di video-video gua. Mohon maaf teman-teman ya, kebanyakan ini komentarnya ya mohon maaf teman-teman, tetapi seragam ya. Sebenarnya komentarnya banyak tetapi seragam. Intinya sih adalah warisan dan hibah itu tidak kena pajak ketika dibalik nama, oke? Tetapi akan perlu bayar yang namanya bea balik nama atau BPHTB ya. PPh-nya gratis. eh, tetapi BPHTB perlu bayar ya. BPHTB itu nilainya 5%. Namun dalam beberapa kasus gubernurnya, jadi BPHTB ini bayar kepada Pemda ya, gubernur bikin aturan supaya lebih ringan. Nah, kasusnya Leoni itu BPHTB yang harusnya 5%, dia diturunkan setengah harga menjadi 2,5%. Itu pun nilainya masih puluhan juta sehingga Leoni menjadi keberatan ya. Dan kita juga sudah survei dan banyak orang mengatakan seharusnya BPHTB pun gratis dong, atau kalaupun nggak gratis ya kan ini cuma paperwork gitu ya, harusnya eh, biaya baik nama sebenarnya cuma ngeprint aja, ngeprint dokumen ya 100.000 lah gitu ya. Nah tetapi ya, kenyataannya kan sampai 2,5% atau 5% ya dari nilai NJOP kan berat sekali bagi sebagian orang. Oke. Jadi ini adalah video terakhir untuk mengkomentari komentar-komentar teman-teman ya sehubungan dengan kasusnya Leoni. Karena seragam semua sih, hampir seragam semuanya. Ini video terbaru dari Leoni ya, kasusnya Leoni. BPHTB juga harus gratis dong. Ini yang komentar video gua ya. Jadi ini ada Ibu Tuanaling, sertifikat atas dua nama ibu, hidup dan anak. Kalau nama ibu mau dihapus, kena BPHTB 5% nggak kok Awan? Jawabannya kena ya, kena. Karena BPHTB tidak memandang jenis transaksi, ya. Apakah itu jual, beli, hibah, waris, sama saja. Tetap harus bayar BPHTB. Gitu ya. Nah, mengenai persentasenya itu tergantung dari gubernurnya ya. Biasanya normalnya 5%. Oke. Bapak Rudi, BPHTB dan PPH bukannya gratis untuk rumah pertama yang harganya di bawah 2M. Ini khusus Jakarta ya, khusus Jakarta, tapi nggak tahu juga apakah sekarang masih berlaku ya. Kan ini zamannya Ahok ya, ini zamannya Ahok waktu itu kalau nggak salah ya. Sekarang kan sudah ganti gubernur, nggak tahu deh apakah sudah direvisi peraturan itu. Setahu gua masih ada, setahu gua masih ada aturan itu. Ibu Karuna Devi, ya kalau berupa bangunan, kalau tunai gimana? Apakah sama urusan pajak warisnya? Tidak perlu ya. Kalau hibah atau waris berupa uang tunai, tidak perlu bayar PPh atau BPHTB ya. PPHTB atau BPHTB ya. PPHTB atau dan BPHTB hanya dalam rangka balik nama sertifikat tanah bangunan ya. Jadi nggak ada hubungannya kalau sudah bentuknya itu bukan tanah bangunan ya. Oke, thank you Ibu. Lanjut Bapak Hermansyah. Hibah uang tunai dari PBK ke anak. Apakah ada pajak-pajak yang perlu dibayar? Terima kasih infonya Bang Awan. Enggak ya, hibah tidak kena pajak. Oke, hibah tidak kena pajak terhadap si penerima hibah. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah si pemberi hibah, yaitu si ayah ya, sudah lapor uang itu di SPT pribadi si ayah. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah sehingga si ayah perlu rapikan dahulu isi SPT pribadi dia sebelum memberikan hibah ke anak. Ya dong. Ini kalau hibah ya, kalau warisan sih tidak ada seperti itu. Bapak Cecep, kalau aset tanah atas nama perusahaan dibagi ke salah satu pemegang saham yang memiliki saham atas aset tersebut, apakah dikenakan juga BPHTB saat akan balik nama? Sama ya, sama, kena. Karena BPHTB wajib dibayar ketika terjadi balik nama sertifikat ya, apapun jenis transaksinya. Oke? Gua copy ini karena juga seragam ya. Banyak orang yang bingung mengenai ini ya. Intinya BPHTB tetap perlu dibayar ya.
Kalau setahu saya, kalau setahu saya, waris harus dari orang tua atau saudara. Tidak ya, tidak. Waris bisa dari siapa saja kepada siapa saja. Soalnya ada urusan ahli waris, Pak. Kalau hibah pemberian, nah ini baru boleh dari siapapun. Terbalik. Hibah ini wajib dari ortu ke anak kandung, atau sebaliknya. Oke? Nah, nah ini yang benar. Kalau warisan bebas ya kepada siapapun. Ini sesuai hukum ya, sesuai undang-undang ya, bukan menurut saya, menurut siapa. Ini menurut hukum. Setuju banget, ayo perjuangkan bro. Oke Pak, siap. Saya dapat warisan rumah dari orang tua. Kebetulan rumah tua di kompleks dulunya dianggap orang berkemampuan dengan NJOP sudah naik sampai 3 miliar. Buset. Saya mau balik nama, harus bayar BPHTB dan biaya notaris 300 juta. Gila coy. Saya hanya pekerja kantoran yang penghasilan 7,5 juta untuk membiayai keluarga punya anak satu sudah sekolah swasta. Terkadang saya harus mencari sampingan di luar jam kerja. Bagaimana dan mau dari mana saya harus keluarkan dana 300 juta lebih untuk balik nama? Pusing katanya. Ya, memang berat sih ya. Memang berat ya. Sudah selayaknya BPHTB itu 0 rupiah atau 100 ribu saja. Karena hanya ngeprint doang. Hanya ngetik-ngetik doang ya. Ini ya, pekerjaan ngetik-ngetik doang kemudian di print ya. Tidak ada pekerjaan yang ribet yang harus dikerjakan ya. Harusnya gratis atau 100 ribu aja BPHTB ya. Coba teman-teman protes aja ke gubernur ya. Bapak Kang Debuter. Masih salah penjelasannya soal hibah dan warisan Bang. Bagaimana yang benar Bang? Setuju. Ngeles aja lo mas, parah sih kalau lo jadi konsultan pajak. Gimana sih Pak Metal? Satu kata untuk pejabat Jiancuk kan? Oke. Kalau warisan BPHTB harus gratis atau biayanya diperkecil lagi? Ya, gimana? Berarti kalau tidak balik nama punya orang tua, kalau misalnya suatu saat dijual, terutama orang tua sudah meninggal, belum balik nama ke anaknya. Apakah ada kendala soal jual rumah? Apa syaratnya saja Pak? Mohon info. Kemungkinan ada kendala ya, karena almarhum sudah meninggal. Kemungkinan seperti itu ya. Namun mau gimana lagi ya? Namun mau gimana lagi? Kalau anak-anak tidak ada cash flow, maka tidak bisa balik nama ke ahli waris ya sebelum dijual. Nggak bisa. Jadi langsung jual saja. Selebihnya diurus notaris saja. Gitu ya. Oke. Tolong dicek harta kekayaan orang-orang yang kerja di Ditjen Pajak ya. Barangkali bisa nutupi hutang luar negeri Konoha. Waduh. Setuju dihapus ya kalau tidak mau seperti rumahnya Sri Mulyani. Ya, kita setuju ya dihapus BPHTB ya. Gimana teman-teman? Setuju dihapus BPHTB-nya? Pajak juga maksudnya yang beginian supaya enggak bayar-bayar lagi soal urusan administrasi ya. Satu lembar aja berapa sih kok masih dicas? Setuju ya. Harusnya cuma 100 ribu ya. Atau 10 ribu aja ya. Setuju banget. Jadi mencetak sertifikat tanah atau rumah yang baru itu sama seperti mencetak SKCK. Betul teman-teman. Kalau lu bikin SKCK di kantor polisi berapa harganya? Setahu gua 20 ribu. Teman-teman ya. Membuat SKCK di kantor polisi itu harganya 20 ribu. Bukankah sama? Merubah sertifikat tanah bangunan, balik nama juga sama, ngeprint doang, gitu loh. Kalau ngeprint doang 20 ribu lah. Ya, gimana teman-teman? Coba diajukan petisi deh. Kita ubah BPHTB tolong diganti jangan 5% NJOP tetapi 20 ribu saja. Sama dengan mencetak SKCK. Oke teman-teman ya. Lanjut Bapak Andis. Harus banget. Lah, kan tidak ada transaksi duit apapun di sana. Orang sudah berduka, bukan dibantu, malah diperas. Ya, sulit ya. Eh, Memang begitu kenyataannya ya. Bapak Amir Caca, Anda salah besar lagi mengenai warisan dan atau hibah yang dibebaskan sebagai objek PPh. Sebaiknya Anda tidak merasa sebagai expert perpajakan, karena pengetahuan perpajakan Anda sangat tidak memadai sama sekali. Baiknya Anda buat konten yang menginterview seseorang ahli pajak daripada Anda membuat kegaduhan akibat ketidaktahuan Anda. Oke, yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang benar? Menurut Anda? Ya dong, lu ngomel-ngomel, lu kasih tahu gue dong yang benarnya bagaimana? Pendapat lu bagaimana? Oke, siapa menurut Anda
ahli pajak yang mau diinterview oleh saya, silahkan hubungi saya di nomor HP atau DM Instagram. Oke? Oke? Free, gampang ya. Siapa namanya Pak Amir? Bapak Ngegus. Berharap pajak apapun turun atau gratis. Alhamdulillah kan kalau kejadian kenapa? Karena negara ini kaya sumber daya alam. Apa mimpi enggak kan? Oke. Nah, setuju BPHTB 5% itu sangat memberatkan apalagi itu kan harta milik keluarga sendiri. Setuju teman-teman ya. Pokoknya pajak penjual dan pembeli dihapuskan di dalam jalan dan di depan jalan harus beda pajaknya. Dengan syarat pemerintah harus membangun jalan yang masuk di dalam desa. Wow, mantap. BPHTB atas warisan jelas-jelas adalah perampokan. Dibuat semaunya sendiri untuk ikut mendapat bagian dari ahli waris. Waduh. Setuju, lawan bro. Oke. Setuju banget ya, gila pemerintah kalau hibah dan warisan juga dipajakin. Oke. Coba diadakan survei, maybe 100% setuju ya. Warisan properti harus bebas dari pajak apapun, termasuk balik nama BPHTB. Oke, siap. Jadi kalau mau BPHTB 0, ya tergantung Pemdanya yang buat aturan gratis. Ya, jadi ini peraturan Pemda ya, bukan aturannya Menteri ya. Setuju banget BPHTB rumah warisan tidak usah masuk dalam objek pajak karena bukan dari hasil perolehan hak atas tanah yang dibeli tapi warisan. Oke. Segala PP itu juga pajak. Oke. Yang namanya warisan harus ada hubungan darah perkawinan. Tidak wajib ya, tidak. Ya, warisan tidak harus ada hubungan darah atau kawin, tidak perlu. Kecuali yang namanya surat wasiat boleh kepada orang lain, tetapi ada batasan legitimate propertie. Ya sama tuh. Wasiat kan sama saja adalah warisan tuh. Oke. Ya, tetapi kalau tidak ada surat wasiat, maka otomatis warisan itu ya jatuh kepada hubungan darah. Gitu maksud gue ya. Oke, thank you Bu Elizabeth. Bapak Indomigrin. Ya, wajib tidak perlu bayar lah ya. Mau ganti nama, ganti cover dengan nama apapun, namanya warisan orang tua untuk anak tidak boleh kena pajak. Oke, setuju ya. Silakan. Siapa yang mau bikin petisi? Setuju, setuju. Oke. Setuju, sangat aneh. Warisan rumah ortu untuk anaknya yang ingin ganti nama harus bayar mahal. Setuju ya. Setuju banget, katanya negara merdeka kok masih banyak upeti dipungut negara. Ya, negara Konoha begitulah. Bapak Miss Ingling. Seharusnya BPHTB warisan untuk balik nama ke ahli waris seharusnya tidak bebas pajak. Tidak bayar atau bebas ya. Karena sudah pasti pemilik sebelumnya dan pemilik selanjutnya sudah dan akan membayar PBB-nya. Setuju, thumbs up ya. Kecuali pemindah tanganan kepemilikan karena dijual beli ya, BPHTB tidak dikenakan. Menkeu yang baru harus mengusulkan perubahan undang-undang terkait ini. Ini aturan gubernur ya, gubernur Pak ya, bukan menteri ya. Menteri nggak ada urusan. Ini urusannya gubernur. Harus gratis BPHTB. Oke, setuju. Setuju, BPHTB harus gratis karena tidak semua ahli waris orang berada alias punya duit. Oke. Mendidik sekali kontennya. Oke. Setuju. Karena sangat menyusahkan rakyat pungutan ini ya. Hahaha, ada beberapa informasi yang kurang tepat. Nih, sebaiknya hubungi PPAT terdekat. Oke. Setuju BPHTB warisan dan hibah tidak dikenakan pajak lagi. Setuju. Wajib gratis. Zalim membebani ahli waris ya. Tidak semua ahli waris memiliki uang untuk mengurus waris yang merupakan haknya. Setuju. Setuju ya. Bagaimana nih caranya nih? Mau bagaimana teman-teman ya? Gerakan apa yang masih kita bikin untuk menggratiskan BPHTB? Mutlak, mutlak dan absolut setuju ya, karena itu melanggar undang-undang. Di undang-undangnya jelas warisan tidak kena pajak. Yang perlu ditambahin rincian atau tafsiran apapun nggak perlu ya, yang akhirnya itu kena pajak juga, melanggar undang-undang, kecuali itu pejabatnya yang maruk ya, cuma untuk memeras alias menjajah. Nggak malu ya pejabat negara ini cuma dari orang tua ke anak dipalak juga. Nanti kalau dijual ke orang lain kena pajak lagi. Maruk luar biasa. Kerjaan pejabat cuma membebani negara, membebani rakyat, bukan untuk mensejahterakan rakyat ya. Kerja nol, melayani ke rakyat nol, cuma korupsi. Waduh, sadis banget Bapak ini. Bapak Anta. Pemerintah hanya kerja untuk mungut upeti dari rakyat. Giliran untuk mensejahterakan rakyat yang diamankan oleh Undang-Undang Dasar nggak pernah dikerjain, cuma diomongan saja supaya rakyat merasa sejuk saja. Oke. Bapak Yonaka, yang namanya waris harus orang tua yang sudah meninggal, kalau orang lain namanya hibah. Terbalik bos. Kebalik.
Hibah harus dari ortu kandung ke anak kandung atau sebaliknya ya. Nah, jika mau bebas pajak. Oke, warisan itu bebas dari siapa saja kepada siapa saja bebas ya, sesuai surat wasiat. Harus bikin surat wasiat ya. Kalau nggak bikin surat wasiat ya otomatis waris jatuh kepada eh, anak-anak dan istri ya. Harusnya gratis, logikanya harusnya gratis. Memang ahli waris beli dari ortu. Emang ahli waris pasti banyak duit. Logika premanisme dan punglinya tolong dihilangkan dari dunia perpajakan. Oke, siap. Setuju, ini sudah seperti zaman penjajah saja. Sampai waris dari orang tua ke anak aja dikenai pajak atau nama apalah yang jelas itu pajak ya. Oke. BPHTB itu kan yang rumahnya dijual. Ini rumah ditempati anak dan cucu. Gimana sih? Aneh, Konoha ini zolim katanya. Waduh. Ingat ucapan Rocky Gerung, pajak itu dari yang kaya untuk mensubsidi yang miskin. Kalau yang miskin kena pungutan, namanya bukan pajak, tapi palak atau upeti. Bukan berarti semuanya harus dihapus, tapi lihat objek dan pelaku pajaknya. Oke. Jokowi mewariskan utang yang banyak bagi bangsa Indonesia. Oke. 100% wajib gratis ya, bukan harus gratis. DJP jangan suka meras rakyat. Mohon maaf ya, BPHTB bukan DJP. BPHTB itu di gubernur ya. Jangan nantang azab, jangan zolim, pasti kena azab. Waduh. Setuju banget, BPHTB itu cuman pajak yang diganti istilahnya bea saja ya. Siapa yang tahu kalau Pemda setelahnya setor berapa persennya ke si tukang pajak. Dasar akal-akalan si tukang pajak. Waduh, BPHTB itu bea. Coba cek definisi bea itu. Oke. BPHTB adalah bea perolehan hak atas tanah bangunan ya, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah bangunan yang terjadi melalui berbagai transaksi seperti jual beli, tukar menukar, hibah, waris dan lainnya. Oke, jadi intinya dia mau mengatakan bahwa BPHTB juga adalah sejenis pajak. Oke, gue sependapat ya. Cuman maksud gua bukan PPH, ya PPH kan pajak penghasilan. Nah, bea kalau dia mau bilang ini pajak ya, BPHTB adalah pajak penting dalam proses pengalihan kepemilikan tanah bangunan di Indonesia yang harus dipenuhi untuk validitas legal secara administratif dan fiskal. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Kalau bea itu sendiri apa? Apakah bedanya dengan pajak? Kata bea berasal dari bahasa Sanskerta. Ini baik banget ini orangnya. Berarti ongkos atau biaya, khususnya dalam konteks ongkos atas barang yang keluar atau masuk suatu negara seperti biaya ekspor dan impor. Kalau gitu kan berarti biaya ini adalah biaya untuk mencetak balik nama sertifikat. Cetak balik nama sertifikat itu sama seperti cetak SKCK. Ya, ya dong, satu dokumen kertas ya tinggal di print, cetak sama dong. Harganya harusnya 20.000 aja ya, nggak usah sampai 2,5% atau 5% dari harga NJOP dong ya. Oke, siap, siap. Oke, siap. Lanjut ya. Yang mau gratis BPHTB atas warisan, ayo ngumpul di sini. Oke, siap, hadir semuanya ya. Maaf, pajak semat nimbrung lagi nih. Warisan itu apabila yang memberi harta sudah meninggal. Kalau hibah yang memberi harta masih hidup, setuju ya? Setahu saya, BPHTB itu seperti balik nama atau ganti nama BPKB kalau di kendaraan bermotor. Setuju, sama. Kena bea balik nama ganti nama, sama. Kepanjangannya adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setuju. Bea atau biaya atau tarif yang dikenakan bukan kategori pajak. Nah, ini pendapat gue ya. Gue juga berpendapat seperti itu. Tapi tadi ada orang memberikan penjelasan yang lengkap ya bahwa bea juga salah satu kategori pajak. Ya oke lah ya, masing-masing orang pendapat oke lah. Intinya kan kita mesti bayar gitu ya. Yang merasa berat gitu kan. Kalau di kendaraan bermotor, pajak ada sendiri, namanya bea balik nama Anda sendiri. Oh gitu. Meskipun di beberapa daerah ada kebijakan bea balik nama ke daerah tersebut digratiskan. Setahu saya kayaknya begitu deh. Oke. Rekening bank, deposito, saham juga termasuk aset yang bisa diwariskan dan tidak kena bea balik nama. Oke, siap. Aturan berjalan sendiri-sendiri dan tidak konsisten. Kalau KPP menyatakan bebas pajak melalui mekanisme SKB, maka seharusnya saat balik nama cukup bawa SKB tersebut ke Dispenda agar terbebas dari BPHTB agar bebas dari objek pajak. Terkecuali tujuan balik nama adalah jual beli, maka seketika itu wajib bayar BPHTB. Setuju ya, kita semua setuju. Tetapi pertanyaannya bagaimana nih? Siapa yang punya nomor teleponnya Pak Pram, si gubernur? Siapa yang punya teleponnya si Dul tuh, yang wakil gubernur? Kalau bisa kita telepon, kita omel-omelin, kita marah-marahin ya, suruh dia gratiskan BPHTB. Masa ngeprint doang sama kayak ngeprint SKCK sampai 5% dari harga NJOP? Nah, tapi siapa yang bisa menjangkau Pak Pram? Siapa?
Kalau anak dibelikan rumah oleh orang tua, diatasnamakan anak daripada bolak-balik nama gimana? Atau mungkin atas nama cucu langsung saja sekalipun cucu masih kecil. Oke, oke. Kalau gue sih berpikir, sewa rumah aja lah, nggak usah punya rumah mahal-mahal ya. Lah iya, sekarang yang nempati sudah tua, nafkah diberi anak. Kalau disuruh bayar pakai uang apa? Uang gambar petruk, petruk kah? Zolim memang Konoha ini. Oke, ini habis teman-teman ya. Untuk video yang ini sudah habis. Kita lanjut video yang ini. Ini banyak banget teman-teman ya. Tetapi kira-kira sih sejenis teman-teman ya. Masalahnya teman-teman ini komentarnya sejenis mengenai hibah warisan BPHTB ya. Ibu Heni. Orang tua saya almarhum, saya anaknya ganti rumah almarhum orang tua menjadi nama saya. Masa dikenai pajak PPh? Apa enggak salah nih aturannya? Orang tua saya almarhum, saya anaknya. Oke, gua copy ini ya. Gua copy yang ini. Ini yang benar ya. Jadi PPh itu gratis, tetapi BPHTB ini mesti bayar. Oke, memang begitulah aturannya. Dengan Anda minta maaf, artinya Anda punya integritas. Anda adalah konsultan yang baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Gue minta maaf ya. Terima kasih kok. Kontennya sangat edukatif, terutama sekali lagi bagi orang-orang awam seperti saya. Izin subscribe. Terima kasih. Apakah hibah dari saudara pajak harus kena pajak 2,5% karena udah terlanjur pakai beberapa nama saudara awalnya warisan dari leluhur? Oke. Satu, lebih baik diurus sebagai warisan supaya tidak kena PPh dan tetap perlu bayar BPHTB ya. Nah, yang kedua, eh jika hibah dari saudara kandung itu menjadi kategori kena PPh umum yang PPh OP progresif, eh, bahkan bisa 30%. Jadi hindari cara ini ya. Hibah dari saudara kandung adalah tidak bebas pajak ya. Oke, lanjut. Nomor WA-nya ada nggak, Bang? Ke saya ya? Saya ada ya. Saya ya. Bisa DM Instagram ya. Instagram di Pajak Smart. Oke, @Pajak Smart. Balik nama dari orang tua ke ahli waris kena BPHTB. Jika ahli waris lebih dari satu dan mau dinamakan untuk satu nama anak, bagaimana prosedurnya? Menurut prosedurnya adalah anak anak yang lain itu membuat surat menolak waris. Jadi dia menolak waris sehingga dia tidak mau namanya muncul di sertifikat. Nanti hanya anak yang menerima waris sajalah namanya nama dia di sertifikat itu ya. Tetapi ingat, setelah menolak waris, maka anak ini kehilangan hak atas waris tersebut ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba rumah itu dijual, terus lu minta hak lu, udah nggak bisa ya, karena sudah lu tolak hak warisnya. Apakah harus dibalik namakan ke beberapa nama baru kemudian jadi satu nama ya? Tidak perlu ke beberapa nama kemudian ke satu nama. Langsung saja satu kali proses ya. Nah. Terus apa saja pajak yang dikenakan? Oke, dalam hal balik nama karena waris, PPHTB gratis. Nah, tetapi BPHTB 5% tetap bayar ke Pemda ya. Oke, thank you Ibu Leni. Persamaan pajak dan bea sama-sama harus bayar sama-sama persentase. Ada perbedaan mendasar nggak antara pajak dan bea? Misal pajak pakai persentase, bea, gue tidak paham ya. Gue tidak paham. Gua tidak paham ini. Ya mungkin saja mirip-mirip ya. Intinya kan kita kita masih bayar gitu intinya ya. Mengenai mengenai definisi nama, ya mungkin jadi perdebatan lagi ya. Termasuk jenis pajak daerah, ya pajak juga gimana sih? Oh gitu ya. Oke. Bang, harus bayar BPHTB 2,5%. Nah, 2,5% itu dari harga apa ya? Apa dari NJOP? Betul. Biasanya dari NJOP. Oke. Karena kan waris nih. Emang BPHTB harus dibayar ahli waris, Bang? Yes. Yes dong. Yes. Siapa lagi kalau bukan ahli waris yang bayar?
Bea balik nama kok hitung persenan. Nah, itu memang memang begitu, memang sudah begitu aturannya gitu loh. Satu, kok coba dicek untuk warisan BPHTB itu 2,5% dari NJOP seperti yang kau atau Leoni bilang, atau aku dengar dari satu notaris perhitungannya adalah NJOP kurang 1 miliar, jadi dipotong 1 M dulu. Mungkin saja dipotong 1 M dahulu. Ini BPHTB, BPHTB adalah kebijakan dari gubernur masing-masing Pemda. Jadi bisa berbeda-beda antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, ya. Jadi kita masing-masing berbeda soalnya. Yang kedua, apakah Leoni dapat SKB sehingga nggak perlu bayar PPHTB? Betul. Leoni Leoni dapat SKB. Sudah clear ya, dia sudah mengatakan dia dapat SKB di dalam postingan IG-nya dia, sehingga bebas PPHTB. Apakah papanya sudah melaporkan rumahnya di SPT almarhum? Nah, ini nggak penting. Nah, tidak tahu apakah si papa sudah lapor ya, lapor rumah itu di SPT almarhum. Tetapi tidak penting karena warisan, tidak mensyaratkan hal tersebut. Soalnya aku disuruh bayar hanya karena ortu pembeli waris tidak lapor di SPT untuk rumahnya. Eh, nah, ini yang error ya, si oknum petugas pajak yang error. Tidak ada syarat tersebut di undang-undang pajak. Oke? Kok awan langsung saja gugat ke MA atau MK. Jadi gini, untuk menggugat ke MA atau MK itu harus orang yang mengalami kerugian. Setahu gua seperti itu ya, walaupun gua mendengar ada orang pengacara yang bilang walaupun lu belum mengalami, tetapi lu berpotensi mengalami, lu juga boleh menggugat. Nah, cuman biasanya yang menggugat adalah orang yang mengalami kerugian. Oke? Ko Awan akan jadi pahlawan buat kita semua. Kalau perlu buka kotak donasi kok, akan saya dukung. Kita sedang proses yayasan ya, yayasan LBH pajak. Supaya apa? Supaya eh, jelas pertanggungjawaban terhadap donasi. Orang biasa kayak gue itu tidak boleh terima donasi. Jadi kemarin kita terima donasi nih, terkumpul dana nih, kita akan salurkan kepada yayasan gitu loh. Tidak bisa gue secara bisnis menerima donasi. Bapak doa baik, Pak nggak usah jelasin dah, penjelasannya nggak tepat. Yang tidak kena itu pajak penghasilannya, tapi BPHTB tetap dikenakan dan ini masuk daerah kabupaten kota ya. Dan BPHTB untuk balik nama waris juga ada nilai pengurang yang seingat saya beda di tiap daerah. Oke, betul. Oh ya, kalau dikatakan pajak hibah gratis itu kurang jelas. Yang gratis hanya untuk pajak penghasilan yang 1 derajat vertikal yang namanya di sertifikat ya. Selain itu tetap kena pajak penghasilan. Semuanya PPHTB tetap dikenakan. Yes, top. Betul lengkap semua ya. Terima kasih Pak ya. Nah, ini baru bener Bang. Oke. Pasti kena komen gue ya Om. Oke. Makanya Min, ngaku kan kalau nggak tahu cerita sebenarnya. Iya betul ya, gue emang waktu itu tidak tahu cerita sebenarnya. Sampai hari ini pun gue tidak tahu cerita sebenarnya yang mengenai Leoni ya. Gue hanya melihat dari postingan Leoni saja. Tetapi dah terlanjur menghujat ke aturan. Kalau mau kasih insight suatu kasus, baiknya netral, nggak usah tendensius lebih ke satu pihak. Jadi gini, gua memang berpendapat negatif terhadap DJP berdasarkan pengalaman banyak klien gue yang lain. Ya, jadi itu real terjadi ya, dan teman-teman juga lihat ya di komentar-komentar orang banyak orang yang berkomentar mengalami hal yang serupa ya, yang gua komplain di video gua sebelumnya. Kasih edukasi topiknya secara general, bukan kasus per individu. Ya jangan dong. Kalau secara general ya semua sesuai hukum, semua sudah benar gitu kan. Justru gara-gara ada kasus per individu, maka muncul konten-konten seperti gue gitu loh. Kalau lu mau bilang secara general ya semua sudah sesuai hukum, semua sudah benar, nggak ada yang salah negara ini gitu kan. Negara ini salah kacau gara-gara oknum dan itu harus dibahas. Begitu dong. Sebuah kasus yang viral gara-gara ada individu, bukan karena hukum secara umum, ya dong. Hukum secara umum sudah benar, nggak ada masalah, gitu ya.
Tapi dari yang saya baca, BPHTB ini bisa gratis, tapi harus diminta karena ada persyaratannya. Nah, ini mungkin ya, ini mungkin. Coba cek di Google atau cari infonya di instansi terkait ya, karena saya juga cuma baca. Ya, gue juga mendengar ya bahwa BPHTB itu bisa dimintakan gratis, tetapi kasih uang suap ya. Tetapi di negeri Konoha, teman-teman ya, di Indonesia nggak ada suap penyuap gituan lah. Kalau dibilang pajak lebih rendah, nggak juga. Coba ditambah potong gaji buat BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Belum tambah pajak ganti nama. Iuran-iuran dari mulai kuburan dan lain-lain. Apa di negara maju ada tambahan? Waduh. Saya ada 3 tanah warisan dan diharuskan bayar BPHTB. Tapi dikenakan pada objek kedua dan ketiga. Untuk objek pertama tidak bayar. Oke, siap. Terima kasih informasi Ibu ya. Bapak Lukman, mohon petunjuk Bang, orang tua sudah meninggal. Proses surat jadi SHM dan ketentuannya sudah selesai. SHM atas nama kami bertiga, ahli waris. Oke. Yang mau saya tanyakan, kami mau buat PT. SHM atas nama kami bertiga mau dijadikan asetnya PT. Apa yang harus dilakukan dan kewajiban? Satu, jangan ya, jangan setor modal ke PT dalam bentuk eh, SHM ya. Nanti SHM turun menjadi hak guna bangunan HGB gitu ya. Terus perlu balik nama ke nama PT. Jadi bayar lagi deh ya PPH atau BPHTB. Jadi sebaiknya tetap biarkan SHM itu menjadi aset pribadi, bukan aset PT. Oke? eh, Apa yang harus dilakukan dan kewajiban apakah harus bayar PPh BPHTB dalam situasi ini kami tidak ada transaksi jual beli mohon petunjuk ada gitu ya kalau balik nama dari OP ke PT ini bukan hibah bukan juga warisan maka bisa terjadi PPHTB dan BPHTB karena dianggap transaksi jual beli biasa gitu ya jadi sulit ini nggak bisa ini gitu. Oke, jadi tidak perlu ya menurut gue ya, tidak perlu balik nama kepada PT ya. Jadi setoran modal ke PT bentuknya uang saja ya. Jangan setor tanah bangunan ke PT. Nggak guna, nggak guna. Oke, lanjut. Kalau beli rumah ada AJB lewat notaris atas nama sendiri, lalu mau urus AJB jadi sertifikat, pajak apa yang harus dibayar? Gue ulang nih. Kalau beli rumah ada AJB lewat notaris atas nama sendiri. Lalu mau urus AJB jadi sertifikat. Pajak apa yang harus dibayar? Satu, PPh TB dibayar oleh penjual ya. Nah, bukan Anda selaku pembeli. Nah, yang kedua adalah BPHTB ini dibayar oleh pembeli, yaitu Anda. Oke. Biasanya 5% kali AJB. Oke. Sama aja Pak, slip of tongue aja. Kalau warisan ya langsung ke ahli waris tanpa biaya. Selama ada kartu keluarga dan bukti ahli waris, masa keluar uang lagi? Ya mau gimana lagi ya, memang begitu. Seharusnya pajak diambil jika terjadi jual beli. Kalau turun waris ya mencekik si penerima waris. Setuju ya. Jadi banyak banget penerima waris yang merasa tercekik sekali hanya gara-gara mau balik nama gitu loh. Padahal ini rumah punya bapak gue, punya nenek gue, kakek gue mau diwariskan kepada gue karena meninggal. Mesti bayar 5% kalikan NJOP. Padahal gue tidak punya uang, gue hanya nerima warisan doang gitu loh. Nah itu yang menjadi keberatan banyak orang ya, termasuk Leoni itu yang mengalami itu ya. Bayar pajak gede, duitnya dikorupsi pejabat dan buat gaji anggota dewan yang cuma bisa joget-joget. Masyarakat di daerah kayak gue cuma dapat jalan rusak aja. Waduh, kasihan. Lanjut. Makanya jika Anda bukan ahli di bidang tertentu, jangan sok tahu. Nah, ini sama nih orang tadi ini ya. Orang yang sama tadi ini ya. Kita lihat orang ini. Ya ampun, cuma 1 subscriber. Cuman 1 subscriber, videonya ini lagi. Liburan ke Anyar lagi. 6 tahun yang lalu liburan ke Anyar. Siapa sih ini orang? Waduh, nggak jelas ya. Jadi ini kayaknya buzzer atau apa sih dia? Nama channelnya Pajak Smart, tapi masalah yang sepele saja Anda salah besar. Sebaiknya Anda mengubah nama channel karena tidak sesuai dengan pengetahuan Anda mengenai pajak. Jadi bagaimana yang benar? Jadi bagaimana yang benar menurut Anda? Ya toh?
Lu mesti sampaikan dong, lu komplain ke gue, lu sampaikan yang benar bagaimana. Begitulah cara kita berdebat, begitulah cara kita berdiskusi, begitulah kita menjadi warga negara yang baik. Bukan cuma ngomel-ngomel doang, tapi nggak kasih tahu yang benar bagaimana. Gimana caranya minta diskon 50% tersebut ya? Cek ke notaris ya. Ini adalah kebijakan gubernur setempat. Oke. Mau BPHTB, PBB, PPN, PPH, cukai, BBN, semuanya sama. Rakyat dipalak atas hasil usaha dan harta pribadi yang dimiliki. Cuma namanya aja yang dibeda-bedain. Yang sebenarnya besar, duit hasil malak rakyat ditilep untuk kesejahteraan para oknum koruptor dan keluarganya. Terutama oknum yang di Dirjen Pajak ya. Pajak untuk membangun negeri mah cuma slogan kosong doang. Membangun negeri nanti ngutang lagi sama World Bank. Bayarnya nanti meras rakyat lagi. Waduh. Jika penerima hibah harus membayar BPHTB, apakah cara hitung rumusnya, rumus PPh tanah dan bangunan 2,5% kalikan nilai bruto pengalihan dan rumus PPHTB itu 5% kali 50%. PPh betul 2,5% kalikan kalikan eh, NJOP ya, NJOP. BPHTB betul 5%, tetapi kembali ke gubernur masing-masing provinsi. Provinsi ya, kadang-kadang dikasih diskon gitu ya. Nah, seperti Leoni dikasih diskon 50%. Nah, tapi coba cek ke gubernur masing-masing ya. Welcome to Indonesia, kata Pak Wonbi. Sejak kapan BPHTB warisan jadi 2,5%? Enak amat, hibah aja BPHTB 5% di daerah aku. Ini masing-masing ya. Ini kebijakan masing-masing gubernur, bos. Masing-masing gubernur. Oke. Saran ke depannya, makanya diperiksa dulu secara komprehensif sebelum bikin konten. Ada lagi nih buzzer nih. Kan bisa ditelan tanpa diolah sama yang lihat channel YouTube Anda. Kita lihat lagi nih. Buzzer bukan dia nih. Aduh, apa mungkin buzzer ya? Nggak jelas juga ini orangnya. Jadi gimana yang benar? Jadi gimana yang benar menurut Anda? Sampaikan dong. Apapun itu, secara logika, kalau kita dapat warisan, kita hanya perlu bayar administrasi balik nama. Dan seharusnya gratis. Setuju ya, seharusnya sama seperti kita mencetak SKCK. Karena sama, hanya mencetak sebuah dokumen saja. Harusnya 20.000, sama dengan bikin SKCK ya. Petugas pajak kan udah digaji uang rakyat, udah kewajiban melakukan pekerjaannya. Kalaupun bayar kertas-kertasnya saja, setuju, setuju. Maksimal 250.000, kalau gue sih 20.000 ya. Itu udah banyak. Kan cuma administrasi balik nama, apanya yang bikin mahal ya. Kalau kita terima warisan, kita harus bayar pajak gede. Lalu saat kita jual, itu warisan kita kena pajak gede lagi. Rasanya kita diperas. Kecuali kalau kita ada transaksi jual beli baru kena pajak. Itu baru masuk logika menurutku ya. Oke, siap. Tetap aja memberatkan ya. Seharusnya kan hanya proses administrasi. Masa proses administrasi tetap kena pajak? Logikanya di mana? Oke. Oke teman-teman ya, masih terlalu banyak komentar teman-teman ya. Mohon maaf belum sanggup ini saya menjawab semuanya ya. Tetapi intinya sih sama. Intinya sih orang mempermasalahkan hal yang sama, orang khawatir dengan hal yang sama. Orang-orang itu pada worry atau pada ngomel, pada komplain, masa gua terima warisan harus bayar sampai 5% atau 2,5% dari NJOP. Kalau NJOP 1 miliar, gue mesti bayar 50 juta, bos. 50 juta tuh bisa beli motor 3 biji kali ya. Jadi, eh, curhatan Leoni akhirnya sampai kepada kita semua. Dan akhirnya kita semua mempunyai kesepakatan yang sama. Kita semua memiliki pemahaman yang sama. Balik nama karena warisan atau hibah seharusnya bebas apapun. PPh-nya bebas, BPHTB pun bebas. Kalaupun BPHTB mau dikenakan, ini kan bea balik nama nih. Bea balik nama sama seperti mencetak SKCK, cuman sebuah dokumen dicetak, di print, udah gitu aja, ganti nama, ganti doang. Dari Mister A jadi Mister B, diganti, diketik, di print, selesai gitu doang ya. Seharusnya harganya sama dengan mencetak SKCK. Setahu gua SKCK mencetak tuh harganya 20.000. Jadi
Seharusnya selayaknya BPHTB diubah menjadi 20.000 saja. Gimana menurut Anda teman-teman ya? Kalau Anda setuju, silakan hubungi Pak Pram ya, Gubernur DKI Jakarta minta diganti. Atau hubungi gubernur di lokasi Anda minta diganti ya. Atau hubungi Prabowo suruh dia ganti langsung ya. Tolong kasih tahu gubernur, ganti dong BPHTB cukup 20.000 aja. Jangan 5% kalikan NJOP. Mampus ya warga-warga masyarakat yang kelas bawah menengah nggak sanggup bayar. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.